Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudi Meliani Ahmad, NPM 190320333. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah penganggaran perusahaan. Untuk itu, saya akan mempresentasikan materi mengenai anggaran biaya umum dan administrasi. Nah, apa itu anggaran biaya umum? Seperti yang kita ketahui bahwa anggaran biaya umum adalah anggaran, yang mana anggaran ini berisi semua biaya dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk direksi dan stafnya, bagian keuangan, dan bagian administrasi. Jadi suatu anggaran pengeluaran yang digunakan oleh direksi dan staf-stafnya. Nah, lalu apa itu anggaran administrasi? Nah, anggaran administrasi ini anggaran yang berisi biaya dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tentunya untuk kegiatan. Nah, dan kegiatan ini yang menunjang usaha perusahaan di luar kegiatan pabrik. Artinya kegiatan ini di luar dari kegiatan yang sudah direncanakan di pabrik. Begitu. Nah, selanjutnya biaya administrasi umum. Nah, apa itu biaya administrasi umum? Nah, biaya ini merupakan biaya yang terjadi di bagian administrasi umum tentunya. Bagian ini juga merupakan bagian yang terdiri dari keberaneka-ragaman pekerjaan. Nah, tentunya pekerjaan ini selain pekerjaan pabrik dan penjualan. Selanjutnya, beban administrasi dan umum. Nah, beban administrasi dan umum ini merupakan salah satu unsur dari beban usaha atau beban operasional. Jadi, administrasi dan umum ini merupakan salah satu dari beban yang perusahaan punya. Oleh karenanya, beban usaha ini terdiri atas beban penjualan, beban administrasi, juga beban umum. Nah, dengan demikian, beban administrasi dan umum ini adalah beban usaha yang dikurang beban penjualan, begitu. Nah, selanjutnya apa saja yang termasuk ke dalam beban administrasi dan umum? Nah, di sini sudah saya paparkan bahwa beban yang termasuk beban administrasi dan umum itu terdiri dari beban gaji manajemen puncak, beban gaji pegawai kantor, beban pemeliharaan kantor, beban sewa kantor, beban pernik kantor, beban penarikan dan seleksi pegawai kantor, beban pendidikan dan pengembangan pegawai kantor, juga beban administrasi dan umum lainnya. Nah, beban gaji manajemen puncak ini seperti beban gaji komisaris utama, beban gaji direktur utama. Nah, sementara beban gaji pegawai kantor itu seperti beban gaji pegawai personalia, pegawai sekretariat, tata usaha, dan lain-lain. Nah, lalu kegunaan anggaran beban administrasi dan umum. Nah, untuk apa sebenarnya anggaran beban administrasi dan umum? Nah, kegunaan dari anggaran ini secara umum itu untuk mendukung kegiatan produksi dan kegiatan penjualan. Ini inti dari umumnya, namun ada juga kegunaan secara khusus. Nah, secara khusus, kegunaan anggaran beban administrasi dan umum ini ada rinciannya, sesuai beban administrasi dan umum. Nah, berikut itu kegunaan secara khusus, yaitu beban gaji manajemen puncak, beban gaji manajemen kantor juga, beban pemeliharaan kantor, beban penarikan dan seleksi pegawai kantor, beban telepon, dan
pernik keperluan kantor. Nah, itu kegunaan secara spesifiknya begitu. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran beban administrasi dan umum. Nah, yang menjadi faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran ini itu seperti beban depresiasi bangunan kantor, beban depresiasi alat kantor, beban depresiasi kendaraan kantor, Nah, ini semua merupakan unsur beban administrasi dan umum yang tadi saya sebutkan. Juga ada bangunan, kendaraan, alat kantor, yang mana ini merupakan harta tetap berwujud. Nah, apa itu harta tetap berwujud? Nah, harta tetap berwujud merupakan harta tetap yang diperkirakan mempunyai masa manfaat dalam operasi perusahaan yang normal, lebih dari 1 tahun tentunya. Nah, dengan maksud tidak untuk dijual, tetapi untuk dipakai keperluan perusahaan. Nah, selama masa manfaat harta tetap nilainya semakin berkurang. Nah, hal ini dapat disebabkan karena bisa jadi lusuh, usang, ketinggalan zaman, atau kapasitasnya menurun. Nah, berkurangnya nilai harta tetap ini itu yang dinamakan depresiasi. Nah, untuk menentukan besarnya depresiasi harta tetap selama periode tertentu, ada beberapa metode yang digunakan. Nah, seperti metode beban tetap, metode beban berkurang, metode beban variabel, dan metode beban bertambah. Yang mana nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, juga di sini ada penyusunan anggaran beban administrasi dan umum. Nah, bagaimana sebenarnya menyusun anggaran beban administrasi dan umum ini? Nah, dalam penyusunan anggaran beban administrasi dan umum, terlebih dahulu tentunya manajer umum ini mengumpulkan data yang berkaitan dengan beban administrasi dan umum. Nah, setelah memperoleh data tersebut, lalu diserahkan kepada bidang personalia, juga bidang kesekretariatan, bidang tata usaha, bidang kerumah tanggaan, bidang keuangan. Setelah data terkumpul, kemudian data ini ditaksir dan dihitung untuk menyusun anggaran beban administrasi dan umum. Begitulah singkatnya dalam penyusunan anggaran beban administrasi dan umum. Nah, di sini saya masuk pada teori metode penyusunan biaya administrasi. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya mengenai metode penyusunan biaya administrasi, yang pertama ada metode beban tetap. Nah, metode beban tetap ini terdiri dari metode garis lurus dan metode jam kerja. Nah, metode beban tetap ini cocok diterapkan untuk aktiva yang berwujud. Aktiva tetap yang berwujud tentunya ya, yang mempunyai ciri pertama, kegunaan ekonomis aktiva menurun proporsional sebanding tiap periode. Nah, lalu reparasi dan pemeliharaan tetap tiap periode jumlahnya relatif tetap. Juga kegunaan ekonomis berkurang karena lewat waktu kapasitas aktiva tetap tiap periode relatif tetap, dan yang terakhir, aktiva tetap berwujud semacam ini, contohnya seperti bangunan, perabot, meja, lemari, dan lain-lain. Nah, beban depresiasi selama masa manfaat dihitung, ini dapat digunakan dengan metode garis lurus dan metode jam kerja. Lanjut, yang kedua ada metode beban berkurang. Nah, metode beban berkurang didasarkan pada teori bahwa aktiva yang baru akan dapat digunakan dengan lebih efisien, dengan tingkat kapasitas yang besar tentunya, dan semakin lama kemampuannya semakin menurun. Nah, dengan demikian, beban depresiasi juga semakin menurun. Metode beban berkembang terdiri atas metode presentasi tetap dari nilai buku,
Dan juga metode jumlah angka tahun metode presentasi tetap dari nilai buku. Metode presentasi tetap dari nilai buku ini terdiri dari dua metode, yaitu double declining, juga declining balance method. Selanjutnya, yang ketiga metode beban variabel. Nah, beban variabel ini terdiri atas metode satuan hasil produksi, metode satuan jasa, dan juga metode ini sangat cocok untuk aktiva tetap berwujud yang dipergunakan langsung untuk kegiatan produksi atau kegiatan penjualan. Nah, beban depresiasi yang menggunakan metode ini disebut dengan metode beban variabel atau biaya variabel. Sebab beban semacam ini besar kecilnya dipengaruhi oleh tingkat volume kegiatan perusahaan. Yang terakhir ada metode beban bertambah. Nah, metode beban bertambah ini seperti metode bunga majemuk. Metode ini cocok bila aktiva tetap yang dibeli bersumber dari pinjam di bank dengan bunga majemuk. Nah, aktiva tetap yang dibeli tersebut kegunaan ekonomisnya menurun secara proporsional tentunya. Kapasitas aktiva tetap tiap periode relatif tetap dan kegunaan ekonomis berkurang karena lewatnya waktu. Begitu mengenai metode beban bertambah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.